Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu selama kita tinggal di suatu daerah tentu memiliki yang namanya tetangga. Dan terkadang di dalam kehidupan bertetangga kita dihiasi dengan adanya perbedaan, baik di dalam perbedaan pendapat, perbedaan profesi, ataupun perbedaan di dalam agama. Namun kita juga seharusnya mengerti bagaimana Islam mengajarkan tentang kehidupan bertetangga ini. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanaw wa bil walidaini ihsanaw wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Di dalam ayat tadi, bahwa poin pentingnya di dalam kehidupan bertetangga seorang muslim adalah berbuat baik, bukan menjadikan tetangga itu saingan, misalkan saingan di dalam perolehan harta atau yang lain, namun adalah berbuat baik, meskipun itu tetangga non-muslim. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir atas ayat ini dijelaskan bahwa setiap tetangga itu memiliki hak kebertetanggaan, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan itu. Sebab mereka menjadikan tetangga baik yang muslim ataupun non-muslim adalah objek dari perbuatan baik kita. Kemudian kita bisa melihat misalkan kita memiliki sesuatu, tidak usah sungkan-sungkan misalkan untuk memberikan kepada tetangga kita, sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Mujahid, pernah suatu ketika seekor kambing disembelih di rumahnya Abdullah bin Amr. Kemudian beliau datang dan menanyakan, sudahkah kalian memberi tetangga Yahudi kita? Tidak dijawab. Kemudian bertanya lagi, sudahkah kalian memberi tetangga Yahudi kita? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga juga akan menerima harta warisan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1943 dalam penomoran Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh. Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini sahih. Hadis nada juga bisa kita temukan. Misalkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Mazala yusini Jibrilu biljari kata donantu anhu sayuwarithu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga juga akan menerima harta warisan. Sahih Bukhari nomor 5555 dalam penomoran Al-Alamiyah. Kita bisa melihat pentingnya kehidupan bertetangga ini kita untuk berbuat baik kepada mereka, baik yang muslim maupun non-muslim, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi menjelaskan. Bahkan misalnya jangan sampai kita kenyang atau tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga kita lapar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laisal mu'minu dzi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Bukanlah seorang mukmin yang dia sendiri kenyang sedangkan tetangganya lapar. Hadis riwayat Bukhari nomor 112 di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini sahih. Kita jangan sampai membeda-bedakan tetangga antara yang muslim dan yang tidak. Jangan sampai kita melewatkan, misalkan ada yang lapar, misalnya hanya karena dia berbeda agama, lalu ketika dia lapar kita tahu dan tidak membantunya. Jangan sampai, karena itu bisa saja mempengaruhi status kita sebagai seorang mukmin kalau kita melihat hadis tadi, sehingga tetangga adalah objek perbuatan baik kita. Dan sebagai seorang muslim kita hanya mengharap balasannya dari Allah, bukan kepada manusia. Kemudian kita tidak perlu juga untuk menunggu tetangga kita lapar. Bisa dengan membiasakan, misalkan kita terkadang kala memasak secara lebih, kemudian kita berikan kepada tetangga kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu. Sahih Muslim nomor 2625 dalam penomoran syarah Sahih Muslim. Dari hadis itu kita tahu bahwa kita tidak perlu menunggu tetangga kita lapar. Terkadang kala kita juga memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Tetangga sangat berhak untuk menerima kebaikan kita. Lalu kemudian kita di dalam hidup ini adalah menyebarkan perbuatan baik kita. Lalu ketika kita diberi sesuatu kepada tetangga, maka seharusnya kita menunjukkan sikap yang berterima kasih. Sekalipun pemberian itu hanya berupa kuku kambing istilahnya. Demikianlah saudaraku, teruslah berbuat baik kepada tetangga, baik yang non-muslim maupun yang muslim. Kita menjaga di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, bukan karena apapun, namun kita menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.